Setiap tengah malam di Bandung, kabut dingin membawa suara lirih. Es oyen segar, manis, dingin. Tapi siapapun yang menjawab panggilan itu, tak pernah kembali hidup. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Haji Diding dulu hanyalah seorang pedagang kecil yang mendorong gerobak es oyennya dari gang ke gang di sekitar Jalan Cipaganti, Bandung. Suaranya khas lantang memanggil es oyen segar. Es oyen dingin manis dengan nada yang lelah namun tulus. Gerobaknya sudah usang, catnya mengelupas dan roda kirinya sering macet. Tak jarang ia pulang dengan hasil yang tak seberapa. Hanya cukup untuk makan malam bersama istrinya, Mak Ero, di rumah kontrakan sempit di daerah Sukajadi. Namun di balik kesederhanaannya, Haji Diding menyimpan kegelisahan yang dalam. Dia sudah berdagang lebih dari 20 tahun, tapi rezekinya tak kunjung membaik. Anaknya satu-satunya Tati bahkan sempat berhenti sekolah karena tak sanggup membayar biaya. Ia sering mengadu kepada Tuhan setiap malam, meminta jalan keluar. Hingga suatu sore, ketika gerobaknya hampir terguling karena remnya copot di tanjakan, seorang lelaki tua dengan jubah hitam tiba-tiba muncul dari arah seberang jalan. Lelaki itu berdiri di bawah rimbun pohon beringin besar, menatap Haji Diding dengan senyum samar. "Kapek jualan Kang Diding?" Suaranya serak tapi jelas. Haji Diding terkejut karena orang itu menyebut namanya padahal mereka belum pernah bertemu. "Bapak kenal saya?" tanyanya. Lelaki itu tertawa kecil. "Saya tahu banyak tentang orang-orang yang bekerja keras tapi belum dapat hasil. Kalau Kang Diding mau, saya bisa bantu." Awalnya Haji Diding mengira itu candaan, tapi tatapan mata lelaki itu terasa menusuk, dingin dan berat. Lelaki itu lalu menyuruhnya datang ke sebuah tempat di kaki Gunung Tangkuban Parau. Malam Jumat Kliwon nanti, datanglah dengan niat ingin sukses. "Bawa sebotol air dari rumah dan segenggam es dari daganganmu," katanya sambil berbalik perlahan, lalu hilang di balik kabut sore. Malam itu Haji Diding tak bisa tidur. Kata-kata lelaki itu terngiang terus. Ia berpikir mungkin ini kesempatan terakhir untuk mengubah nasibnya. Setelah sholat Isya, ia berkemas diam-diam. Ia tak memberitahu istrinya. Hanya membawa botol kecil berisi air dari sumur belakang rumah dan segenggam es dari gerobaknya yang disimpan dalam kain putih. Jalan menuju kaki Gunung Tangkuban Parau sunyi malam itu. Udara dingin menusuk tulang. Hanya terdengar suara serangga dan langkah kakinya di tanah basah. Haji Diding mulai menyesal, tapi sudah terlambat. Ia sudah terlalu jauh. Di tengah perjalanan, kabut tebal turun menutupi pandangan. Dari balik kabut, tampak siluet sosok yang berdiri di depan gua kecil. Lelaki berpakaian hitam itu. "Kau datang juga," katanya dengan nada datar. Lelaki itu mengajak Haji Diding masuk ke gua yang dindingnya dipenuhi tulisan aneh. Bau amis dan tanah basah memenuhi udara. Di tengah gua ada genangan air yang tenang, memantulkan cahaya lilin merah di sekelilingnya. "Tuangkan air dari rumahmu ke sini," perintah lelaki itu. Haji Diding menuruti. Ternyata air itu jatuh. Genangan tersebut bergolak seolah ada sesuatu hidup di dalamnya. "Sekarang masukkan es dari daganganmu." Begitu es itu menyentuh permukaan air, terdengar suara seperti rintihan perempuan. Haji Diding terperanjat, tapi lelaki itu hanya tersenyum. "Air ini akan menjadi sumber rezekimu. Tapi ingat, setiap tetesnya harus diambil dengan izin." "Izin siapa?" tanya Haji Diding gemetar. Lelaki itu tak menjawab. Dia hanya memperas pundak Haji Diding dan berbisik, "Mulai besok, esmu akan membawa dingin yang menenangkan dan rasa yang membuat orang tak bisa berhenti." Saat keluar dari gua, Haji Diding menoleh, lelaki itu sudah hilang. Ia pulang dalam keadaan linglung, tapi entah mengapa tubuhnya terasa ringan. Keesokan harinya, saat berjualan hal aneh terjadi. Pelanggannya jauh lebih banyak dari biasanya. Orang-orang yang mencicipi es oyennya mengatakan rasanya ajaib, lebih segar dari biasanya. Bahkan ada yang berkata, es itu membuat tubuh mereka terasa nyaman dan pikiran tenang. Dalam seminggu dagangannya laris manis. Ia bisa membeli gerobak baru dalam sebulan. Dalam 3 bulan dia membuka cabang. Orang-orang mulai menyebutnya Haji Diding es oyen legendaris Bandung. Namun bersamaan dengan itu, ada hal-hal ganjil yang mulai muncul. Setiap kali ia membuat es dari air sumur di rumahnya, hawa di dapur menjadi sangat dingin. Kadang ia melihat bayangan wajah perempuan samar di permukaan air sebelum membeku. Kadang terdengar suara lirih,
seperti seseorang yang sedang berdoa dalam bahasa yang tak dimengertinya. Maeroh, istrinya, mulai merasa rumah mereka tidak seperti dulu. Udara selalu dingin walau kompor menyala. Beberapa kali ia terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di dapur. Tapi saat dicek, tak ada siapa-siapa. Suatu malam ia menemukan Haji Diding berdiri di halaman belakang, menatap sumur dengan mata kosong. "Kang, ngapain?" tanyanya takut-takut. Haji Diding menoleh pelan, wajahnya pucat. "Dia haus," katanya lirih. "Siapa?" Haji Diding hanya tersenyum samar dan masuk kembali ke rumah tanpa menjawab. Sejak malam itu, Haji Diding menjadi lebih pendiam. Ia jarang berbicara, tapi rezekinya semakin deras. Setiap cabang warungnya selalu penuh. Orang-orang bahkan rela antre panjang hanya untuk semangkuk es oyen. Namun yang aneh, setiap malam Jumat Kliwon, Haji Diding selalu menghilang. Jemdi membawa 2 jerigen air ke arah utara, ke daerah pegunungan. Ketika Makeroh menanyakan, ia hanya berkata, "Ada doa khusus untuk usaha." Hingga suatu ketika seorang karyawan barunya, Randy, tanpa sengaja melihat isi jerigen yang dibawa Haji Diding sebelum berangkat. Airnya tampak hitam pekat dan bergelembung. Dari dalamnya terdengar suara lirih seperti napas seseorang yang tenggelam. Sejak itu, Randy mulai memperhatikan perubahan majikannya. Setiap pagi setelah pulang dari ritual malam, Haji Diding selalu tampak lebih muda dan segar. Sementara es hasil dagangannya semakin dingin, bahkan tidak mencair walau dijemur di bawah matahari. Pelanggan makin ramai, tapi beberapa orang mulai mengalami hal aneh setelah makan es di warungnya. Tangan membiru, tubuh menggigil, dan ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang di dalam gelas mereka. Kabar itu menyebar cepat, tapi anehnya, justru makin banyak orang datang, seperti ditarik rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang di sekitar Cipaganti mulai berbisik bahwa rahasia kesuksesan Haji Diding bukan sekadar resep, tapi perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata dari lembah Tangkuban Parahu. Ada yang bersumpah pernah melihat Haji Diding berdiri di depan gua di lereng gunung itu, tengah malam, sambil menimba air dari genangan hitam yang beruap dingin. Ketika mereka mendekat, sosok itu menghilang, tapi terdengar suara gemericik air yang berubah jadi tawa pelan. Jadi dalam waktu kurang dari setahun, Haji Diding menjadi legenda. Es oyennya bukan hanya dagangan tapi simbol keberuntungan. Namun bagi mereka yang tahu sedikit tentang masa lalunya, terutama Randy yang masih menyimpan rahasia jerigen hitam itu, kesuksesan itu terasa terlalu dingin, seperti es yang tak pernah mencair, menyimpan sesuatu yang beku tapi hidup di dalamnya. Pasar tradisional Cihapit sudah sepi malam itu. Hanya sisa bau amis ikan, sayuran layu dan lantai licin karena air sisa cucian pedagang yang masih beruap tipis. Lampu-lampu neon berkelap-kelip seperti hampir padam, menyisakan suasana muram yang mencekam. Haji Diding berjalan perlahan, menuntun gerobaknya yang sudah kosong. Hari itu jualannya tidak laku. Es oyen yang dibawanya setengah bak masih tersisa, dan buah-buahnya mulai lembek karena mencair. Dia menatap satu persatu kios kosong di sekitarnya, mencoba mencari tempat duduk sebentar. Dalam hati ia menggerutu, merasa lelah dengan hidup yang terus begini. Rezeki teh asete maju-maju, gumamnya lirih. Di sudut pasar yang paling gelap, ada satu kios yang seharusnya sudah tutup. Tapi malam itu pintunya setengah terbuka, dan dari dalamnya keluar aroma harum yang aneh. Campuran manis dan amis, seperti buah busuk yang disiram parfum. Haji Diding berhenti, matanya menatap ke arah cahaya temaram di balik celah pintu. Kang Diding, suara itu lirih tapi jelas. Cuma memisingkan mata, menelan ludah dan perlahan melangkah mendekat. Di dalam kios itu, berdiri seorang lelaki tinggi kurus mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya tak jelas, tertutup bayangan topi bundar besar yang menutupi separuh muka. Tapi dari bawahnya, tampak senyum tipis yang tidak seharusnya manusia miliki. "Kang Diding, saya sudah menunggu," katanya dengan nada tenang. "Nunggu? Saya?" Haji Diding gemetar. Lelaki itu tertawa kecil. Suaranya bergetar seperti dengungan lebah. "Saya tahu Kang Diding sedang sulit. Usaha tak maju, anak sakit, istri sering menangis. Kau sudah cukup menderita, bukan?" Haji Diding menatapnya dengan mata lelah, mencoba menyangkal. Tapi kata-kata lelaki itu menembus pikirannya seperti dibisikkan dari dalam hati.
Saya bisa bantu, lanjut lelaki itu. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening. Tapi entah kenapa, di dasar botol tampak serpihan es yang tidak mencair meski udara di dalam pasar lembab dan hangat. Ini kuncinya. Cairan ini akan membuat esmu punya rasa yang tidak dimiliki siapapun di dunia ini. Tapi untuk menggunakannya, kau harus mencampur air dari sumur tertentu. Sumur itu ada di lereng Tangkuban Parahu. Kau harus datang saat tengah malam. Dan jangan lupa, bacalah doa ini. Katanya sambil menyodorkan selembar kain lusuh, bertuliskan aksara aneh yang tak bisa dibaca Haji Diding. Doa apa ini, Kang? Tanyanya gugup. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lebar. Dan di balik senyum itu, gigi-giginya tampak seperti pecahan es bening dan tajam. Kalau kau mengikuti semua syaratnya, rezekimu akan mengalir seperti air dari gunung. Tapi ingat, jangan pernah berhenti membuat es. Kalau kau berhenti, dia akan mencarimu. Haji Diding ingin bertanya siapa dia yang dimaksud. Tapi tiba-tiba semua lampu pasar padam. Saat nyala kembali, lelaki itu sudah hilang. Yang tersisa hanya botol bening yang kini berada di atas gerobak Haji Diding. Dia mengira itu mimpi, tapi botol itu dingin sekali, seolah baru dikeluarkan dari freezer. Malam berikutnya, Haji Diding nekat pergi ke lereng Tangkuban Parahu, mencari sumur yang disebutkan lelaki itu. Ia berjalan seorang diri, membawa jeriken dan botol itu. Udara di sekitar hutan begitu dingin dan sunyi. Sesekali terdengar lolongan anjing dari jauh. Disusul suara angin, melolong di antara pepohonan pinus. Ia hampir menyerah, sampai menemukan jalan setapak menuju celah batu besar. Di sana, di balik rerimbunan akar dan lumut, ada sebuah sumur kecil dengan bibir batu berlumut tebal. Airnya gelap, seperti kaca hitam. Dari dalam sumur terdengar suara seperti napas panjang seseorang yang tidur. Haji Diding menyalakan lampu senter dan membaca doa dari kain lusuh itu dengan terbata-bata. Lidahnya keluh karena hurufnya asing. Begitu selesai membaca, air di sumur itu bergetar, permukaannya berputar cepat, lalu mengeluarkan semburan uap dingin yang membuat kulitnya perih. Ia menimba air itu sedikit, memasukkannya ke dalam jeriken. Namun saat hendak menutupnya, dari dalam sumur terdengar suara lirih, seperti tangisan seorang perempuan. "Bantu aku." Haji Diding langsung mundur. Jeriken hampir terjatuh, tapi ia buru-buru menutupnya rapat-rapat. Ia berlari turun tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, segala sesuatu berubah. Esoyannya menjadi sangat berbeda. Ketika ia mencampur air sumur itu dengan es biasa dan sirup, hasilnya bukan hanya lebih segar, tapi memiliki warna lebih jernih dan dinginnya bertahan lama. Pelanggannya mulai datang lebih banyak. Ada yang berkata setelah minum es Haji Diding, badannya terasa enteng, pikirannya tenang. Bahkan beberapa orang mengaku mimpinya jadi lebih indah. Dalam waktu seminggu, dagangannya habis sebelum sore. Tapi setiap kali ia membuat es baru, ada hal aneh yang tak bisa ia jelaskan. Saat air sumur itu dituang ke dalam wadah, selalu terdengar suara lirih, seperti seseorang menangis pelan. Airnya juga terasa hidup, bergerak seperti napas. Kadang ketika ia mengaduk, permukaannya bergelombang walau tak ada angin. Maero sempat memperhatikan perubahan itu. Suatu malam, ia masuk ke dapur saat Haji Diding sedang menyiapkan bahan. "Kang, kenapa airnya kayak gitu?" tanyanya pelan. Haji Diding tersenyum kaku. "Air gunung teh. Dingin alami." Tapi istrinya tahu ada yang aneh. Setiap kali air itu menyentuh tangannya, kulitnya terasa kebas dan pucat. Setelah beberapa hari, panci dan baskom yang digunakan untuk mencampur es selalu berembun meski tak dimasukkan kulkas. Kadang es hasil olahan Haji Diding memunculkan bentuk-bentuk aneh di permukaannya, seperti wajah samar seseorang yang sedang menjerit dalam bekuan es. Jami berusaha menepis pikiran buruk itu. Sampai suatu malam saat mencampur air dari jeriken, tangisannya terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tangisan itu berubah jadi bisikan. "Aku haus." Air di dalam ember bergolak, dan es yang dicelupkan mulai mengeluarkan aroma manis menusuk. Dari balik kilau dingin terlihat bayangan perempuan berambut panjang, menatapnya dari dasar air. Haji Diding menjatuhkan gayungnya, tapi ia tak bisa berhenti menatap. Awas itu cantik, tapi matanya kosong. Jadi mengerjap, dan bayangan itu lenyap berganti gelembung kecil yang pecah di permukaan. Sejak malam itu, suara itu selalu datang setiap kali ia membuat es. Kadang terdengar menangis, kadang tertawa kecil. Kadang berbisik sesuatu yang tidak ia mengerti.
Namun anehnya, setiap kali suara itu muncul, keesokan harinya warungnya semakin ramai. Pelanggan datang dari luar kota. Bahkan ada yang membawa jerigen sendiri, meminta air es Haji Diding untuk dibawa pulang. Ya Sulahi tak bisa berhenti, karena setiap kali mencoba tak menggunakan air itu, rasanya berbeda. Pelanggan langsung berkurang, dan ia merasakan pusing luar biasa, seperti tubuhnya menolak berhenti membuat es. Ia mulai sadar ada ikatan tak kasat mata yang menahannya. Kadang di malam hari saat menutup warung, ia mendengar suara langkah kaki kecil di dapur. Ketika diperiksa, hanya ada ember berisi es yang berembun tebal. Tapi di dalam embun itu, ia melihat sesuatu bergerak seperti tangan kecil yang menyentuh permukaan dari bawah. Yurie menegakkan tubuh. Keringat dingin bercucuran di punggungnya meski udara membeku. "Siapa kau?" bisiknya pada ember itu. Jawabannya hanya tangisan lirih yang bergetar di udara. Disusul bayangan wajah perempuan samar di permukaan air yang membeku. Sejak malam itu Haji Diding tahu, resep rahasia itu bukan sekadar pembuka rezeki, tapi pintu ke dunia lain yang telah ia buka dan tak bisa ditutup lagi. Warung es Oyen Haji Diding kini menjadi pusat keramaian di kawasan Cipaganti. Setiap hari dari pagi hingga malam, pelanggan datang silih berganti. Mobil-mobil mewah sering berhenti hanya untuk mencicipi semangkuk es Oyen legendaris itu. Para pembeli sering memuji kelezatan rasanya yang tak tertandingi. Bahkan ada yang bilang, es itu memiliki sensasi dingin yang menenangkan sampai ke tulang. Di balik kesuksesan itu, Haji Diding sudah jarang terlihat di depan warung. Ia lebih sering mengurung diri di dapur belakang atau pergi entah kemana menjelang malam. Karyawan yang mengelola warung jumlahnya makin banyak, dan di antara mereka ada satu yang baru, Randy, pemuda 22 tahun asal Garut, yang baru datang ke Bandung mencari pekerjaan. Randy pekerja keras dan cepat belajar. Tapi ada satu hal yang membuatnya terus bertanya-tanya, tentang es utama yang selalu disimpan Haji Diding dalam peti kayu besar di ruang pendingin. Setiap kali Randy hendak mengambil es tambahan, Haji Diding selalu melarang keras. "Yang itu jangan disentuh, Ren. Es itu khusus. Biar saya yang urus," katanya dengan nada tegas. "Tapi Haji, kan pelanggan banyak. Kalau kehabisan, saya bilang jangan," bentak Haji Diding tiba-tiba. Matanya tajam seperti orang yang baru kehilangan kendali. Sejak saat itu Randy tak berani bertanya lagi. Tapi rasa penasarannya terus membesar. Setiap malam setelah warung tutup, ia selalu melihat Haji Diding masuk ke ruang penyimpanan itu dengan membawa sesuatu. Kadang jeriken, kadang baskom tertutup kain putih. Ia akan tinggal di sana cukup lama, lalu keluar dengan wajah pucat dan tangan menggigil. Pernah suatu kali Randy mengintip dari celah pintu. Dia melihat Haji Diding membuka peti kayu itu dan berdoa dengan suara lirih. Begitu peti itu terbuka, uap dingin tebal keluar dari dalamnya, membuat kaca lampu berembun. Dari balik kabut es itu, Randy melihat sesuatu bergerak perlahan, seperti jari-jari manusia. Dia terkejut dan mundur, hampir jatuh. Tapi suara langkah kaki Haji Diding membuatnya segera pergi pura-pura membersihkan meja. Malam-malam berikutnya, rasa takut bercampur penasaran semakin besar. Dia merasa setiap kali mendekati ruang itu, udara di sekitarnya menjadi dingin luar biasa. Bahkan sekali waktu ia melihat bunga es menempel di gagang pintu, padahal mesin pendingin tidak menyala. Pada malam Jumat Kliwon, warung sudah tutup lebih awal karena listrik padam. Karyawan lain sudah pulang. Hanya tinggal Randy yang diminta menjaga warung sementara Haji Diding pergi. Di luar hujan rintik-rintik dan kabut turun perlahan. Saat itulah ia mendengar suara samar dari arah belakang, seperti sesuatu yang menggesek kayu. Gerik, ger. Suara itu datang dari ruang penyimpanan. Randy menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Johnny mengambil senter kecil dan berjalan pelan ke arah suara itu. Pintu ruang es sedikit terbuka. Angin dingin keluar dari celahnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia dorong pintunya perlahan, uap tebal menyelimuti seluruh ruangan. Aroma manis aneh menyeruak seperti buah bercampur darah beku. Di tengah ruangan berdiri peti kayu besar dengan ukiran aneh di sisinya. Di atasnya terdapat mangkuk kecil berisi air yang sudah membeku sebagian. Di dinding tergantung beberapa botol kaca berisi cairan bening yang tampak berdenyut halus.
Randy mendekat pelan. Dia berjongkok di depan peti itu dan meletakkan tangannya di atas permukaannya. Permukaannya dingin sekali, tapi terasa bergetar. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang bernapas. Apa ini kan, gumamnya? Julia menguatkan diri, meraih kait besi di sisi peti dan membukanya. Begitu peti itu terbuka, udara dingin langsung menyembur keluar, membuat kacamatanya berembun. Cahaya senter memantul pada permukaan es kristal di dalamnya. Tapi saat kabut dingin memudar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di antara bongkahan es bening itu, ada potongan tangan manusia membeku. Jari-jarinya melengkung kaku seperti hendak mencengkeram. Kulitnya pucat kebiruan, dan di bawahnya tampak serabut otot yang sudah tertutup lapisan tipis es bening. Namun yang paling mengerikan, tangan itu seolah masih hidup. Jari telunjuknya perlahan bergerak, menekan es dari dalam, seolah mencoba keluar. Randy menjerit dan mundur, tapi kakinya terpeleset oleh embun di lantai. Ia terjatuh, senter terlempar, dan ruangan langsung gelap. Dalam gelap itu, ia mendengar suara lirih seperti bisikan. Suara perempuan, dingin, kedinginan. Suara itu datang dari dalam peti. Randy panik berusaha meraih senter, tapi cahaya lampu tiba-tiba berkedip sendiri. Sekilas ia melihat bayangan wajah pucat perempuan di balik es. Berambut panjang, bibirnya membiru, matanya terbuka lebar menatapnya dari dalam. Ia merangkak keluar dari ruangan itu, menutup pintu sekuat tenaga, dan berlari keluar warung. Malam itu dia tak bisa tidur. Tubuhnya menggigil terus meski sudah dibalut selimut tebal. Di telinganya masih terngiang suara lirih itu. Keesokan harinya, Haji Diding tampak seperti biasa. Tak ada yang berbeda kecuali sorot matanya yang tajam menatap Randy. "Kamu masuk ke ruang belakang tadi malam?" tanya Haji Diding tiba-tiba. Randy membeku. "Enggak, Ji. Saya cuma bersihin meja." "Bohong." Suara Haji Diding rendah tapi berat dan menusuk. "Saya tahu kamu buka peti itu." Randy tak bisa menjawab. Tubuhnya kaku. Haji Diding mendekat perlahan. "Sekarang dengarkan saya, Randy. Kalau kau masih ingin kerja di sini, jangan pernah cerita apapun tentang apa yang kamu lihat. Es itu bukan milik saya. Es itu milik yang memberi saya rezeki. Dia yang menentukan siapa yang boleh melihat dan siapa yang tidak." Randy ingin bertanya siapa dia itu, tapi pandangan mata Haji Diding membuatnya tak berani. Sejak malam itu, suasana di warung berubah. Suara aneh sering terdengar dari ruang belakang. Kadang seperti tangisan, kadang seperti seseorang sedang mengetuk dari dalam peti. Setiap kali suara itu muncul, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Para karyawan sering mengeluh kedinginan meski pendingin ruangan sudah dimatikan. Beberapa pelanggan bahkan sempat melihat butiran es di meja yang tidak mencair, meski dibiarkan berjam-jam. Randy semakin ketakutan. Ia mulai berpikir untuk berhenti kerja. Tapi setiap kali ingin pamit, tubuhnya selalu sakit luar biasa. Seperti ada yang menahan. Suatu malam ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia berada di dalam peti kayu itu. Sekelilingnya gelap, hanya suara air menetes dan napas perempuan di dekat telinganya. "Gentian, sekarang kamu yang jadi es," bisik suara itu. Randy terbangun dengan tubuh penuh embun. Rambutnya basah dan kulitnya terasa dingin luar biasa. Ketika ia melihat ke arah kaca jendela, ia hampir pingsan. Karena di balik pantulan wajahnya, terlihat bayangan perempuan pucat berdiri tepat di belakangnya, dengan jari telunjuk yang sama seperti tangan di dalam peti. Sejak hari itu, Randy tak pernah terlihat lagi datang ke warung. Haji Diding bilang ia pulang ke Garut tanpa pamit. Tapi beberapa hari kemudian, petugas kebersihan menemukan sesuatu aneh di belakang warung. Sepasang sarung tangan kerja milik Randy, membeku keras seperti es padat. Dan di salah satunya tertanam potongan kuku manusia berwarna kebiruan. Warung tetap buka seperti biasa, pelanggan tetap ramai, dan es Haji Diding tetap tak pernah mencair. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang menjaga agar dingin itu tak pernah hilang. Pada malam-malam berikutnya, Randy mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil di warung es oyen Haji Diding. Setiap menjelang tengah malam, beberapa pelanggan datang hampir bersamaan. Mereka tak banyak bicara, hanya duduk di bangku panjang di depan warung, menatap kosong ke arah tumpukan es dalam baskom besar. Mereka selalu memesan hal yang sama, es oyen spesial dari Haji Diding.
Saat itu pula Haji Diding turun tangan langsung. Jody tidak pernah mengizinkan karyawan lain menyiapkan pesanan untuk para pelanggan setia itu. Ia mengambil sendok besar, membuka peti kayu yang disimpan di balik meja, dan mencampurkan beberapa bongkah es kristal dari sana ke dalam mangkuk mereka. Setiap kali sendok itu menyentuh es, terdengar bunyi lirih seperti napas manusia yang dingin dan berat. Randy sering bergidik tapi tak berani bertanya. Hingga suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memperhatikan lebih saksama wajah para pelanggan itu. Wajah mereka pucat keabu-abuan. Matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari, dan bibir mereka membiru seolah tubuh mereka kehilangan darah. Mereka memakan es itu perlahan, tidak bersuara. Lalu menatap Haji Diding dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Yang membuat Randy tak habis pikir, mereka selalu datang mengenakan pakaian yang sama. Posisi duduk mereka selalu identik, dan mereka tak pernah mengeluh, apalagi berbicara dengan pembeli lain. Suatu malam hujan deras mengguyur Bandung. Warung hampir tutup, tapi 5 pelanggan itu masih datang seperti biasa. Meski petir berkilat-kilat di langit, Randy yang baru saja membereskan meja memandang mereka dari balik tirai dapur. Jernih hujan yang menetes di wajah para pelanggan itu tak membuat tubuh mereka basah. Baju mereka tetap kering, rambut mereka tak berubah bentuk. "Mas, jangan lama-lama lihat," bisik Haji Diding tiba-tiba dari belakang. Suaranya rendah tapi mengandung tekanan aneh. Randy tersentak. Haji Diding menatapnya tajam, lalu tersenyum samar. "Kalau terlalu sering memperhatikan mereka, nanti kamu ikut jadi bagian dari mereka." Malam itu, Randy tak bisa tidur. Bayangan wajah-wajah pucat itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mengikuti salah satu pelanggan yang selalu duduk di pojok warung. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah tirus dan mata kosong. Begitu pelanggan itu membayar dan melangkah keluar, Randy menunggu beberapa saat sebelum ikut mengejarnya diam-diam. Ia mengikuti langkah wanita itu melewati gang sempit di belakang warung, menembus kabut tebal khas Bandung malam hari. Suara langkah kaki mereka bergema aneh, seperti tak berpijak di tanah. Wanita itu berjalan lurus tanpa menoleh sedikit pun. Randy menahan napas, berusaha tetap tenang. Namun semakin jauh mereka berjalan, suasana sekitar berubah aneh. Jalanan yang tadinya ramai dengan suara motor mendadak senyap. Lampu-lampu jalan padam satu persatu. Hanya kabut dan embusan angin dingin yang terdengar. Randy mempercepat langkahnya. Tapi tiba-tiba wanita itu berhenti di tikungan. Dia berdiri diam menunduk lalu menatap ke belakang dengan gerakan yang lambat dan kaku. Randy langsung tertegun. Wajah wanita itu bukan lagi seperti manusia. Kulitnya kini pucat kebiruan. Matanya kosong memantulkan cahaya redup. Dan dari mulutnya menetes air yang membeku di udara. "Kamu ngikutin aku?" Suaranya serah, berlapis gema seperti berasal dari dasar sumur. Randy terlonjak mundur. Ia memutar badan dan berlari sekuat tenaga. Tapi langkahnya terasa berat, seolah udara berubah jadi air yang menahan tubuhnya. Dari belakang terdengar suara kaki menyeret dan cipratan air yang terus mendekat. Saat akhirnya ia menoleh, sosok wanita itu sudah lenyap, digantikan genangan air dingin yang memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Tapi ada hal yang membuat jantungnya hampir berhenti. Bayangan itu bukan dirinya. Bayangan di air itu tersenyum dengan senyum milik Haji Diding. Demi malam berikutnya, Randy memutuskan tak ingin lagi ikut bekerja malam. Tapi Haji Diding justru memintanya tinggal lebih lama. "Ada pesanan khusus malam Jumat ini," katanya datar. Randy menolak halus, tapi Haji Diding menatapnya lama. "Kamu sudah melihat terlalu banyak, Randy. Sekarang kamu bagian dari warung ini." Kalimat itu membuat tubuh Randy merinding. Dia berusaha mencari alasan untuk pergi, tapi Haji Diding menepuk bahunya. Dan dari genggaman tangannya terasa dingin luar biasa. Dingin seperti es dari peti kayu itu. Malam itu juga pelanggan-pelanggan tetap kembali. Kali ini Haji Diding memanggil Randy untuk membantu menuangkan sirup ke mangkuk mereka. Tangan Randy gemetar tapi ia tak punya pilihan. Ia memperhatikan mereka satu persatu. Dan baru sadar sesuatu yang lebih menyeramkan. Jumlah pelanggan itu bertambah. Bukan lagi 5 orang, melainkan 6. Dan yang ke-6 duduk di ujung bangku, menunduk. Tubuhnya masih mengenakan seragam warung. Saat Haji Diding selesai menyajikan es untuk mereka, Randy akhirnya memberanikan diri menatap wajah pelanggan ke-6 itu. Napasnya tersangkut di tenggorokan. Di wajah itu adalah wajah dirinya sendiri.
Tubuhnya sendiri sedang duduk di sana, diam, memegang mangkuk es dengan tangan kebiruan. Ia melihat dirinya sendiri meneguk sendok pertama. Dan saat itu pula dunia di sekitarnya terasa berputar. Suara Haji Diding terdengar samar di telinganya, seperti dari jauh. "Selamat datang di warung es Oyen, Randy. Kau akhirnya tak perlu pulang lagi." Sejak malam itu, para pelanggan tetap tak lagi 5 orang, melainkan 6. Dan siapapun yang mencoba menghitung jumlah mereka di warung Haji Diding akan selalu menemukan hasil berbeda. Kadang 5, kadang 7, kadang 8. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua selalu memesan hal yang sama, dengan es yang tak pernah mencair dan senyum yang tak pernah berubah. Pada malam yang berkabut di kawasan Cipaganti, Bandung, suasana sekitar warung es Oyen Haji Diding seperti biasa ramai oleh pembeli. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di permukaan aspal yang basah oleh gerimis. Anak-anak kecil berlarian di sekitar warung, tertawa sambil menatap tumpukan es kristal yang berkilau di bawah lampu. Di antara mereka ada seorang bocah lelaki berusia sekitar 7 tahun bernama Bagas. Ia sering bermain di sekitar situ karena ibunya berjualan gorengan di seberang jalan. Malam itu, Haji Diding memandang Bagas dari balik kacamatanya yang berembun, lalu tersenyum samar. "Nak, mau lihat es yang paling dingin di dunia?" Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Bagas mengangguk polos. Ia selalu terpesona pada bongkahan es besar yang disimpan di peti kayu belakang warung. Namun sebelum ia sempat mendekat, ibunya memanggil, "Bagas, jangan ganggu orang jualan." Haji Diding hanya tertawa kecil, lalu kembali menyiapkan pesanan. Tapi malam itu, saat warung hampir tutup dan pelanggan mulai berkurang, Randy memperhatikan sesuatu yang aneh. Dari balik tirai dapur, ia melihat Haji Diding keluar ke belakang membawa ember kosong dan lentera kecil. Randy tahu, di belakang warung itu ada sumur tua, sumur yang katanya hanya dibuka pada malam tertentu. Randy menatap jam. Hampir tengah malam. Tak lama kemudian, ia mendengar suara air menetes, diikuti bisikan halus seperti nyanyian anak-anak dari arah belakang. Dingin, manis, segar sekali. Suara itu berulang pelan, menembus kesunyian. Randy merinding. Ia hendak memastikan apa yang terjadi, tapi langkahnya tertahan ketika dari arah depan terdengar suara kecil memanggil, "Om, esnya enak banget ya." Randy menoleh. Di antara bayangan tiang lampu, terlihat sosok kecil berdiri di dekat meja penyimpanan es Bagas. Anak itu memegang sendok, tangannya gemetar karena dingin. Tapi wajahnya tersenyum aneh, matanya kosong menatap ke arah peti kayu. "Hei, kamu ngapain di situ?" tegur Randy. Namun Bagas tidak menjawab. Ia justru membuka peti es perlahan, seolah ada sesuatu di dalam yang memanggilnya. Randy segera berlari menghampiri. Tapi saat tiba di sana, anak itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah genangan air yang memantulkan cahaya lentera dari dalam warung. Randy panik. Ia mencari di setiap sudut warung, memanggil nama Bagas, tapi tak ada jawaban. Tak lama Haji Diding muncul dari belakang sambil membawa ember berisi es kristal yang mengeluarkan kabut dingin pekat. "Kamu cari apa, Randy?" tanyanya tenang. "Anak kecil tadi, Haji. Dia barusan di sini. Saya lihat sendiri." Haji Diding berhenti sebentar, lalu menatap Randy dengan pandangan dingin. "Kamu terlalu lelah, sudah malam, pulang saja." Tapi Randy bersumpah ia tidak berhalusinasi. Keesokan harinya, suasana di depan warung mendadak ramai. Seorang ibu menangis histeris sambil berteriak, "Anakku, tolong cari anakku, dia terakhir main di sini." Orang-orang berkerumun sementara polisi datang dan mulai memasang garis kuning di sekitar area. Kamera CCTV dari toko sebelah kemudian diperiksa. Dalam rekaman terlihat Bagas berjalan pelan ke arah belakang warung Haji Diding. Ia menatap sesuatu di tanah, lalu menunduk seolah sedang memungut sesuatu. Tapi setelah itu sosoknya berhenti, membeku beberapa detik, lalu hilang begitu saja. Hanya bayangan peti kayu di belakang warung yang terlihat bergetar, seperti baru saja ditutup dari dalam. Polisi mencari ke seluruh area.
bahkan menurunkan anjing pelacak. Tapi tak ditemukan jejak apapun, tidak sandal, tidak baju, tidak darah. Seolah Bagas menguap bersama embun dini hari. Anehnya Haji Diding tampak tenang. Ia tetap berjualan seperti biasa sore harinya, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan memuji rasanya yang kini lebih segar dan lebih manis. Salah, satu pelanggan bahkan berkata, warna esnya sekarang cantik banget, agak kemerahan kayak ada sirup alami. Rendi yang mendengar komentar itu langsung pucat. Ia memperhatikan mangkuk-mangkuk es yang disajikan Haji Diding. Di antara bongkahan es kristal, memang tampak semburat merah samar seperti darah yang membeku. Malam itu, Rendi mencoba membuktikan firasatnya. Setelah semua pelanggan pulang dan Haji Diding tertidur di bilik belakang, ia diam-diam masuk ke dapur. Ia membuka peti kayu perlahan. Bau amis menyergap. Di antara tumpukan es, terlihat potongan kecil seperti kain basah, warna biru muda, seperti potongan baju anak-anak. Rendi memutar tubuhnya, mual hampir muntah. Tapi kemudian matanya menangkap sesuatu di dasar peti. Tangan kecil yang membeku di antara bongkah es. Jari-jarinya masih menggenggam sesuatu. Keping permen warna-warni. Rendi menutup peti itu dengan gemetar dan mundur perlahan. Ia tak berani membangunkan Haji Diding. Namun begitu ia melangkah keluar, suara kecil terdengar dari belakangnya, lirih tapi jelas. "Om, esnya enak banget ya." Rendi menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya peti kayu yang perlahan bergetar, diikuti suara air menetes deras dari bawahnya. Keesokan paginya, berita kehilangan anak itu semakin tersebar. Tapi anehnya tak ada satupun pelanggan yang peduli. Mereka tetap datang, bahkan lebih banyak dari biasanya. Mereka bilang es Haji Diding kini lebih sejuk sampai tulang. Seorang pelanggan perempuan berkata sambil tersenyum. Ada rasa yang bikin ketagihan, kayak ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Rendi tak tahan lagi. Ia ingin pergi, tapi setiap kali ia mencoba mengundurkan diri, Haji Diding menatapnya dengan pandangan dingin dan berkata, "Rendi, jangan macam-macam. Ingat, es kita ini dari sumur yang memberi rezeki. Sekali kamu ikut mencicipi, kamu tak bisa lepas." Rendi sadar ia memang pernah mencicipi 1 sendok kecil es itu, malam ketika rasa penasaran menguasai dirinya. Sejak itu, ia sering merasa dingin meski cuaca panas, dan setiap kali menatap genangan air, wajah anak kecil itu tampak menatap balik dari permukaan. Malam berikutnya, Haji Diding kembali membuka peti. Kali ini, Rendi melihat jelas di dalamnya. Es-es itu kini tampak bergerak pelan, seperti bernafas. Dari sela-selanya, muncul wajah-wajah kecil yang tersenyum pucat di bawah lapisan beku. Ada Bagas di antara mereka, menatap Rendi dengan tatapan kosong. Bibirnya bergetar membentuk kata-kata yang tak terdengar. Rendi menjerit pelan, tapi Haji Diding menepuk bahunya sambil berbisik. "Rezeki harus dijaga, Rendi. Mereka bukan korban, mereka bagian dari kesegaran es kita." Di luar, hujan turun deras. Air mengalir dari atap ke jalan, membawa serpihan es kecil berwarna merah muda. Dan malam itu, rasa es oyen di warung Haji Diding menjadi yang paling segar sepanjang sejarah. Malam itu hawa dingin Bandung terasa menusuk tulang. Kabut turun begitu tebal hingga pepohonan di pinggiran jalan Setiabudi tampak seperti bayangan hidup yang bergerak pelan. Rendi menyusuri langkah-langkah Haji Diding dari kejauhan, menyembunyikan diri di balik batang pohon besar. Sudah 3 malam ia memperhatikan Haji Diding pergi ke arah utara setiap Jumat Kliwon, membawa lentera dan ember kayu kosong. Malam ini, ia nekat membuntuti karena ingin tahu dari mana sebenarnya es sakral itu berasal. Langkah Haji Diding mantap menembus kegelapan, melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang. Semakin jauh mereka berjalan, suara jangkrik menghilang, digantikan hembusan angin dingin yang berbau amis dan besi. Setelah sekitar 1 jam, Rendi melihat cahaya lentera berhenti di sebuah area terbuka. Di tengahnya berdiri sebuah sumur tua yang dikelilingi batu-batu besar berlumut. Namun yang membuat jantung Rendi berdegup kencang adalah patung-patung batu di sekitarnya, berwujud wajah manusia yang sedang menjerit.
Mulut mereka terbuka lebar, seperti membeku dalam rasa takut abadi. Ada sekitar 7 patung, semuanya menghadap ke sumur. Lentera Haji Diding menggantung di salah satu batu besar. Ia menurunkan ember kayu, lalu mulai membaca sesuatu dalam bahasa yang asing di telinga Randy. Campuran dari Arab, Sunda kuno, dan Gumaman tak dikenal. Jakawula, ya penjaga air, ya yang tak beku dan tak cair, beri aku bagianmu malam ini. Ucapnya sambil menusukkan pisau kecil ke jari telunjuknya. Setetes darahnya jatuh ke air sumur yang tampak hitam, kental, dan berputar tanpa henti. Begitu darah menyentuh permukaan air, sumur itu berbunyi lirih seperti napas manusia yang panjang dan berat. Airnya bergolak. Dari kedalamannya terdengar suara samar, rintihan dan bisikan minta tolong. Tolong, dingin, tolong. Suara itu begitu nyata hingga bulu kuduk Randy berdiri. Dia ingin kabur tapi kakinya tak bisa bergerak. Seolah udara di sekitar sumur membeku, menahan tubuhnya di tempat. Haji Diding lalu mengeluarkan seekor ayam hitam dari karung, memegangnya di atas sumur, dan mengucapkan doa lagi dengan nada lebih keras. Dengan darah pengganti, dengan dingin yang abadi, aku perbarui ikrar ini. Ia menyembelih ayam itu, meneteskan darah segar ke dalam sumur. Suara rintihan dari bawah semakin keras, berubah menjadi pekikan kesakitan yang menggema ke seluruh hutan. Patung-patung batu di sekeliling sumur bergetar halus, dan mata mereka mulai bersinar kebiruan, seperti nyala es kristal. Randy menutup mulutnya menahan teriakan. Kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Patung terdekat, sebuah batu dengan wajah wanita berambut panjang, perlahan menoleh ke arah Randy. Ia tidak bermimpi. Batu itu benar-benar bergerak, lehernya berderak pelan. 2 matanya menyala terang seperti bola es, menatap lurus ke arah persembunyiannya di balik pohon. Randy membeku, suara lirih keluar dari arah patung itu, seperti bisikan yang langsung menembus telinga. Kamu lihat. Randy mundur 1 langkah, tapi ranting di bawah kakinya patah. Gerak. Haji Diding langsung menoleh cepat, matanya tajam menyapu sekitar. Siapa di sana? Randy menahan napas. Dia bersembunyi di balik akar pohon besar. Tapi patung-patung itu kini tampak bergerak satu persatu, perlahan memutar wajah ke arahnya. Dari sela-sela bibir batu mereka keluar uap putih dingin, seperti napas dari dunia lain. Randy hampir pingsan karena takut. Haji Diding tampak menenangkan sesuatu di dalam sumur, berbicara dengan suara rendah. Tenang, mereka takkan ganggu kita. Mereka hanya penjaga. Tapi ketika Haji Diding menimba air itu, Randy melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Dari dalam air hitam itu muncul tangan manusia, pucat, kurus, dan menggenggam erat bibir sumur. Tangan itu mencengkeram batu dengan kuku-kuku biru. 1 tangan lagi muncul, lalu perlahan sebuah wajah menyusul dari bawah permukaan air. Wajah seorang anak kecil, matanya kosong, pipinya membeku seperti es. Dia membuka mulutnya, dan suara lirih itu kembali terdengar. Tolong, dingin. Haji Diding mendorong kepala itu pelan ke bawah, lalu menuang air sumur ke dalam ember kayu. Kau sudah bagian dari mereka, gumamnya dingin. Air itu berputar sendiri di dalam ember, meski tak disentuh apapun. Randy hampir berteriak, tapi tiba-tiba angin kencang berembus dan semua suara menghilang. Hanya suara dentingan halus terdengar, seperti pecahan kaca jatuh. Patung-patung itu kini menatap ke arah Randy semua, dan salah satu di antaranya, patung dengan wajah anak kecil, mengeluarkan tetesan air dari matanya. Air itu jatuh ke tanah dan langsung membeku, membentuk jejak kecil menuju kaki Randy. Randy merasa kakinya mulai kaku. Ia menunduk dan matanya melebar ketakutan. Sepanjang betisnya mulai tertutup lapisan es tipis. Tidak, bisiknya. Ia mencoba berlari, tapi langkahnya berat. Dari belakang terdengar suara Haji Diding, tenang namun mengancam. Kamu tak seharusnya ikut ke sini, Randy. Suara itu membuat darahnya berhenti mengalir. Dia menoleh, melihat Haji Diding berdiri di tepi sumur dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Kulitnya tampak pucat kebiruan, matanya memantulkan cahaya biru sumur. Sekarang kamu sudah tahu rahasianya, lanjutnya. Es kita bukan dari air biasa. Ini air dari dunia yang tak lagi hangat, tempat mereka yang dikorbankan menunggu abadi. Randy gemetar, tak mampu berkata apa-apa.
Di belakang Haji Diding, dari dalam sumur, muncul puluhan tangan kecil lain yang menggeliat perlahan. Suara tangisan anak-anak bergema lembut di udara malam, lalu menghilang bersama angin dingin. Haji Diding menutup sumur itu dengan kain hitam, mengambil embernya lalu berbalik. Jangan bilang siapapun, Randy. Karena begitu kamu membuka mulut, lidahmu akan membeku lebih dulu dari darahmu. Ia berjalan melewatinya, dan saat langkahnya berhenti, Randy mencium aroma amis yang menusuk hidung, campuran darah ayam dan logam beku. Randy menatap sumur itu sekali lagi sebelum melarikan diri. Airnya kini tenang, tapi di permukaannya ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Dan di belakangnya, patung-patung itu kini tersenyum. Saat ia akhirnya keluar dari hutan dan mencapai jalan raya, langit sudah memutih oleh kabut pagi. Tapi tubuhnya menggigil tak terkendali, meski ia berlari sejauh apapun. Saat ia menyentuh pipinya, kulitnya terasa dingin dan keras seperti es. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu dari sumur itu telah mengikutinya pulang. Dan di kejauhan dari arah hutan terdengar suara lirih yang sama berulang-ulang. Suara anak kecil memanggil namanya. Randy. Airnya dingin sekali. Semalam demi malam, warung es Oyen Haji Diding semakin penuh. Pembeli datang bukan hanya dari sekitar Bandung, tapi juga dari luar kota. Ada yang dari Garut, Subang, bahkan Jakarta. Mereka mendengar kabar tentang es Oyen paling segar di Bandung, yang katanya bisa membuat badan terasa enteng dan kepala jadi segar setelah meminumnya. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang tak wajar mulai terjadi. Randy, yang kini bekerja lebih sering di dapur, mendengar kabar dari tetangga warung tentang beberapa pelanggan yang tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya 1-2 orang. Gejala mereka aneh. Tubuh mereka terasa dingin seperti mayat, kulitnya perlahan membiru, dan setiap kali berbicara, keluar uap putih dari mulut mereka meski cuaca sedang panas. Beberapa bahkan mengaku mendengar bisikan lirih saat tidur. Seperti suara anak kecil tertawa dari bawah tempat tidur mereka. Salah satu korban pertama adalah seorang mahasiswa yang selalu datang hampir setiap malam. Dia dikenal ramah, sering membeli 2 mangkuk sekaligus, dan suka bercanda dengan Randy. Tapi seminggu setelah terakhir kali datang, ibunya datang ke warung dengan mata sembab, bertanya apakah anaknya sempat makan sesuatu aneh. Dia tiba-tiba demam dingin, Mas, kata sang ibu gemetar. Bibirnya biru, tapi badannya kaku, dingin banget kayak di dalam kulkas. Dokter bilang ini bukan penyakit biasa. Randy hanya bisa diam. Ia tahu persis mahasiswa itu memesan es dengan tambahan khusus dari Haji Diding. Semakin hari, semakin banyak kasus serupa. Orang-orang yang pernah membeli es Oyen itu mendadak sakit. Ada yang membeku di tengah jalan. Ada yang meninggal dengan ekspresi membeku ketakutan. Dan ada pula yang tubuhnya tidak bisa dikubur karena selalu mengeluarkan embun dingin dari kulitnya. Tapi anehnya, setiap kali ada korban baru, warung Haji Diding justru makin ramai. Orang-orang tetap datang, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Mereka bilang, entah kenapa rasanya nagih. Sekali minum, pengen lagi. Randy mulai sadar sesuatu yang mengerikan. Kemakmuran warung itu bertambah seiring penderitaan orang lain. Dia mencoba berbicara dengan Haji Diding suatu malam. Haji, banyak pelanggan yang jatuh sakit. Mungkin kita harus hentikan dulu jualannya, ujarnya hati-hati. Tapi Haji Diding menatapnya lama. Matanya tajam dan senyumnya dingin. Sakit itu bukan karena es, Randy. Itu karena mereka tak kuat menerima rezeki yang terlalu besar. Setiap gelas punya bagian kutukan dan berkahnya. Yang kuat naik derajat. Yang lemah jadi bagian dari kesegaran kita. Randy menelan ludah. Kata-kata itu terngiang lama di kepalanya. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis dari Jakarta datang meliput. Namanya Ratna. Wanita muda berani dengan reputasi sering membongkar rahasia kelam di balik usaha viral. Dia datang sore itu dengan kamera dan catatan di tangan. Saya dengar warung ini luar biasa, katanya sambil tersenyum ke arah Randy. Tapi juga banyak korban. Boleh saya lihat dapurnya? Sebelum Randy sempat menjawab, Haji Diding muncul. Boleh, tapi setelah tutup saja biar tak ganggu pembeli. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, Haji Diding mengajak Ratna ke belakang warung. Randy diam-diam mengikuti dari jauh. Dari celah pintu dapur, ia melihat Ratna menyalakan kamera kecil, merekam suasana. Kenapa di sini dingin sekali, Pak? Tanyanya. Padahal kompor masih menyala.
Haji Diding tersenyum. Itu hawa berkah dari air suci kami. Mau lihat sumber esnya? Yudimas buka peti kayu. Kabut dingin tebal langsung memenuhi ruangan. Ratna mendekat dengan wajah penasaran. Tapi langkahnya berhenti ketika ia melihat sesuatu di dalam. Astaga, sini kanan kameranya jatuh ke lantai. Wajahnya pucat. Ini bukan es biasa. Ini ada tangan. Sebelum sempat berteriak, Haji Diding berdiri di belakangnya, meletakkan tangan di pundaknya. Kamu sudah lihat lebih dari yang boleh diketahui. Ia menggumamkan sesuatu dalam bahasa asing, dan tiba-tiba lampu padam. Randy yang menyaksikan dari luar, hanya mendengar suara seperti es retak di udara. Saat lampu menyala kembali, Ratna sudah tidak ada. Di lantai, hanya tersisa kamera kecilnya tertutup embun beku. Randy memungut kamera itu diam-diam sebelum Haji Diding sempat melihat. Di rumah, ia memutar rekamannya. Tapi yang terlihat bukan lagi dapur warung. Gambar berubah menjadi suasana sumur di tengah hutan. Kamera merekam patung-patung batu dengan wajah manusia menjerit, lalu memperlihatkan permukaan air hitam yang berputar. Di dalam air itu tampak wajah Ratna, matanya terbuka. Mulutnya membeku seperti menjerit. Randy menutup laptopnya dengan gemetar. Sejak malam itu tak ada lagi yang tahu keberadaan Ratna. Media hanya menulis ia menghilang dalam liputan di Bandung, sementara warung Haji Diding malah viral lebih besar. Video liputan terakhirnya, yang sempat diunggah sebelum hilang, justru membuat orang makin penasaran. Warung itu dikunjungi oleh food vlogger, selebritas, bahkan pejabat. Semua mengatakan hal sama. Rasanya dingin tapi menyenangkan, seperti ada kehidupan di dalamnya. Randy tahu setiap kali satu gelas disajikan, satu jiwa harus dibayar. Ia mulai memperhatikan pelanggan dengan ngeri. Setiap kali Haji Diding mencampurkan es dari peti, bayangan wajah korban baru tampak sekilas di permukaan mangkuk. Kadang anak kecil, kadang orang tua, kadang wajah wanita dengan mata beku. Ratna. Suatu malam seorang pembeli berteriak histeris di tengah warung. "Kenapa es ini? Kenapa rasanya kayak darah?" teriaknya. Tapi sebelum orang lain sempat bereaksi, tubuhnya kejang, kulitnya membiru, dan uap dingin keluar dari kepalanya. "Julin myself free you, Inlahi Borneo." Pelanggan lain panik, tapi Haji Diding tetap tenang. Mungkin dia kurang kuat menerima dinginnya rezeki, katanya datar. Anehnya, keesokan harinya warung itu justru semakin ramai. Seolah kejadian itu membuat orang makin penasaran, Randy tak tahan lagi. Yuya ingin pergi, tapi setiap kali mencoba meninggalkan warung, tubuhnya terasa dingin dan berat. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Kutukan yang sama yang mengikat semua yang pernah mencicipi es itu. Pada malam keempat setelah kejadian jurnalis Ratna, Randy bermimpi berjalan di tengah hutan. Dia melihat sumur itu lagi, dengan patung-patung yang kini tertutup lapisan es biru. Di tepi sumur, berdiri sosok Haji Diding, memegang gelas es oyen dan tersenyum kepadanya. "Randy, setiap gelas membawa hidup baru," katanya perlahan. "Dan sebentar lagi, satu gelas lagi akan melengkapimu." Saat Randy menatap ke dalam sumur, ia melihat wajahnya sendiri di permukaan air. Tapi kali ini, wajah itu tersenyum kejam, dan dari mulutnya keluar uap dingin seperti nafas orang mati. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh embun beku, jari-jarinya mulai membiru. Dari luar rumahnya, terdengar suara lelaki tua yang sudah sangat ia kenal, menawarkan dagangan dengan nada pelan tapi menyeramkan. "Es oyen, segar, dingin, menyegarkan." Suara itu menggema di seluruh malam Bandung, dan setiap orang yang meneguk es itu menambah satu wajah baru di balik kutukan setiap gelas. Pada malam yang dingin di Bandung, langit tampak seperti kain hitam tanpa bintang. Udara lembab berembus membawa aroma manis kelapa dan sirup dari warung es oyen Haji Diding yang masih buka meski sudah hampir tengah malam. Di balik keramaian palsu itu, Randy menggigil bukan karena dingin udara, melainkan karena firasat buruk yang terus menghantui pikirannya. Beberapa minggu terakhir, ia mendengar bisik-bisik aneh di dekat tempat penyimpanan es. Suara lirih yang terdengar seperti tangisan anak kecil, dan doa-doa yang dilafalkan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tapi malam ini terasa berbeda. Suasana warung sunyi. Tidak ada pembeli, tidak ada tawa karyawan. Hanya lampu neon redup yang berkelip-kelip seperti sedang sekarat.
Rendi hampir memutuskan pulang ketika tiba-tiba terdengar suara seretan dari arah dapur. Ia menelan ludah. Langkahnya berat ketika mendekat ke pintu. Dari celah kecil ia melihat Haji Diding berdiri di depan tong besar berisi es. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong namun tajam, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Di hadapannya seseorang berlutut dengan tangan terikat, mulutnya disumpal kain. "Ampun, Ji, saya cuma mau pulang." Suara itu lemah, nyaris tak terdengar. Tapi Haji Diding hanya tersenyum tipis, lalu meraih ember kecil berisi darah segar. Dengan tenang ia menumpahkannya ke atas es, membaca mantra dalam bahasa yang membuat telinga Randy berdenging. "Kau datang untuk bekerja, maka selesailah tugasmu malam ini," ucapnya datar. Dalam satu gerakan cepat, Haji Diding mendorong kepala orang itu ke dalam tong. Suara teriakan melengking menggema, tapi segera teredam oleh bunyi gemerita es yang membeku seketika. Asap putih keluar dari celah tong, dan hawa dingin menusuk menyeruak hingga ke dada Randy. Ia terpaku, melihat darah merembes dari sela-sela bongkahan es yang memantulkan cahaya kebiruan. Dari dasar tong, muncul gelembung-gelembung kecil seperti seseorang yang masih mencoba bernapas di dalam sana. "Tumbal malam ini diterima," gumam Haji Diding pelan. Namun bukan hanya itu. Saat Haji Diding menengadahkan tangannya, bayangan-bayangan kabur muncul di sekitar dapur. Randy mengenali beberapa wajah di antara mereka. Pelanggan yang dulu sering datang malam-malam, termasuk bocah kecil yang sempat hilang. Mereka kini bukan manusia lagi. Wajah mereka pucat seperti lilin mencair, matanya kosong, dan kulit mereka mengeluarkan uap dingin seperti baru keluar dari freezer. Mereka berlutut mengelilingi Haji Diding, bergumam lirih dalam bahasa yang sama, seolah sedang memuja. "Es yang memberi rezeki, es yang menumbalkan hidup," bisik salah satu bayangan itu. Randy menahan napas. Dia melangkah mundur perlahan, tapi lantai dapur licin oleh air es dan darah. Tubuhnya terpeleset, membuat suara kecil yang langsung mengundang perhatian. Kepala Haji Diding menoleh cepat. Tatapannya tajam menembus gelap, seperti mata seekor binatang yang mencium ketakutan. "Randy, kau tidak seharusnya di sini." Suaranya datar namun menggema, seperti datang dari dua arah sekaligus, dari tubuh Haji Diding dan dari bayangan yang berdiri di belakangnya. Randy berbalik dan berlari menabrak pintu belakang warung. Tapi begitu melewati ambang, hawa dingin yang luar biasa menusuk tulang. Nafasnya membeku menjadi asap putih. Ia baru menyadari, jalan keluar itu bukan lagi dapur warung, melainkan hamparan es yang luas dan berputar seperti pusaran salju. Di tengahnya berdiri patung wajah manusia yang sama seperti yang ia lihat di sumur terkutuk. Dari mulut patung itu keluar bisikan, "Tumbal baru diterima." Tanah di bawah kaki Randy berubah menjadi retakan es yang licin. Ia berusaha berlari, tapi tubuhnya kaku. Setiap langkah membuat tulangnya terasa seperti retak. Dari balik kabut putih, sosok-sosok pelanggan muncul satu persatu, berjalan mendekatinya dengan gerakan lambat dan kaku. Wajah mereka membeku dalam ekspresi terakhir sebelum mati. Bocah kecil yang dulu hilang memegang sepotong es berwarna merah muda, menatap Randy dengan senyum pucat. "Esnya segar, Kang," bisiknya. Randy menjerit dan berlari sekuat tenaga. Namun di setiap langkah, bumi di bawahnya seperti menghisap kakinya semakin dalam. Dia menatap ke langit dan melihat wajah Haji Diding membesar di antara awan es. Menatapnya dengan senyum puas. "Kau melihat rahasiaku, maka kau bagian dari perjanjianku." Tubuh Randy perlahan ditelan lapisan es yang membeku dari kaki hingga dada. Yunis mencoba berteriak, tapi udara tak keluar. Hanya suara serak kecil yang segera ditelan keheningan. Sebelum seluruh tubuhnya membeku, ia sempat melihat bayangan Haji Diding mengulurkan tangan, lalu berdoa. Saat itu juga semua cahaya padam. Dunia menjadi hitam. Keesokan paginya, warga menemukan warung Haji Diding kembali ramai seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kekacauan, tidak ada darah, tidak ada Randy. Tapi beberapa pelanggan mengatakan, saat mereka meminum es oyen hari itu, ada serpihan kecil es berbentuk jari manusia yang mengapung di dalam gelas mereka. Haji Diding hanya tersenyum ramah dari balik meja, menyapa semua orang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun dari kejauhan seseorang sempat melihat embun beku di sekitar warung. Padahal
Matahari Bandung sedang terik-teriknya. Suara lirih terdengar dari arah dapur, seperti bisikan dari balik es yang membeku. Satu lagi. Untuk rezeki hari ini. Pagi itu Bandung diselimuti kabut tebal yang turun lebih cepat dari biasanya. Jalan Cipaganti yang biasanya ramai dengan suara kendaraan kini terasa senyap, seolah udara sendiri enggan bergerak. Di antara kabut itu, garis polisi melingkari bangunan tua bekas warung Es Oyen Haji Diding. Pelang bertuliskan ditutup sementara untuk penyelidikan, tergantung miring di depan pintu yang separuh terbuka. Di baliknya, bau anyir bercampur aroma kelapa, dan sirup manis menyeruak, mengundang mual bagi siapapun yang mendekat. Petugas polisi mengenakan sarung tangan tebal saat masuk ke dalam. Lantai licin seperti baru disiram air, padahal listrik sudah diputus 2 hari sebelumnya. Es mencair di setiap sudut, membentuk genangan bening yang mengeluarkan hawa dingin menusuk. Dingin banget padahal freezernya mati, gumam salah satu petugas. Mereka menyorotkan senter ke arah dapur dan menemukan peti kayu besar di sudut ruangan. Peti itu berembun tebal, seperti baru saja keluar dari freezer. Tanpa menunggu aba-aba, petugas forensik mulai membongkar pengait besinya. Begitu tutupnya terbuka, hawa dingin luar biasa menyembur keluar, menampar wajah mereka hingga napas terasa tertahan. Di dalamnya terlihat bongkahan es kristal berlapis-lapis. Tapi yang membuat mereka membeku bukanlah dinginnya, melainkan sesuatu yang terlihat di antara lapisan itu. Potongan tubuh manusia terbungkus es, sebagian wajahnya masih jelas. Ada tangan yang mencengkeram seperti masih berusaha keluar. Ada rambut panjang yang beku menyatu dengan kristal. Dan di tengahnya, wajah Haji Diding sendiri. Matanya terbuka lebar, pupilnya membiru pucat. Beberapa petugas mundur, ada yang hampir muntah. Tapi salah satu di antara mereka berteriak panik ketika menyadari sesuatu. Mata itu berkedip pelan. Seluruh ruangan langsung hening. Embun dingin semakin tebal. Dan dari dasar peti terdengar suara gemeretak seperti es yang pecah. Disusul bunyi lirih menyerupai desahan manusia. Tutup? Tutup sekarang, jerit salah satu penyidik. Mereka menutup peti dengan kain tebal dan memanggil tim tambahan. Namun tak ada yang menyadari bahwa selama proses itu, suhu ruangan terus menurun drastis. Uap putih mulai memenuhi warung, menempel di kulit hingga membuat jari-jari petugas membeku. Suara aneh mulai terdengar dari arah sumur belakang, seperti air mendidih. Padahal udara sangat dingin. Ketika seorang petugas mencoba mendekat, ia berteriak keras. Air di dalam sumur itu tidak mendidih karena panas, melainkan karena ada gelembung udara yang terus keluar dari dasar gelapnya. Dan di setiap gelembung yang pecah muncul wajah-wajah pucat, seperti menjerit dari bawah air. Seperti pendidih di dalam dingin, gumam salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Tak ada yang berani mendekat lagi. Setelah kejadian itu, seluruh area warung ditutup permanen. Petugas memindahkan peti kayu ke laboratorium forensik. Tapi beberapa hari kemudian, ruangan penyimpanan di kantor polisi mendadak membeku. Semua alat rusak dan suhu di sana turun hingga di bawah 0 derajat tanpa penyebab logis. Peti itu mulai berembun lagi seperti hidup. Salah satu teknisi bersumpah melihat bayangan seseorang duduk di atas peti sambil menyeruput sesuatu dengan sendok plastik. Wajahnya datar, mengenakan peci putih. Wajah yang tak asing bagi siapapun yang mengenal Haji Diding. Laporan demi laporan muncul setelahnya. Warga sekitar warung mengaku mendengar suara orang menawarkan es oyen di tengah malam, lengkap dengan bunyi sendok mengaduk es dalam gelas. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekati bangunan itu. Tapi udara di sekitar warung langsung berubah menggigit, dan napas mereka membeku di udara. Seorang pemuda yang nekat merekam video pendek dari depan warung berhasil menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari sela jendela berembun, terlihat bayangan pria sedang menciduk es dari peti besar sambil tersenyum ke arah kamera. Wajahnya pucat dan retak seperti es yang mulai mencair. Pemuda itu mengunggah videonya ke media sosial, tapi hanya bertahan beberapa jam sebelum akun itu hilang. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di Sungai Cikapundung, membeku utuh seperti patung es. Air sungai di sekitarnya pun dingin tak wajar. Meski musim panas sedang berlangsung, warga Bandung mulai menghindari area itu setelah malam. Namun bagi mereka yang kebetulan lewat, kabut dingin kerap keluar dari celah tembok bangunan kosong tersebut,
membawa aroma santan dan sirup merah muda yang khas. Kadang di tengah kabut terdengar suara, es oyen segar, manis, dingin, lalu senyap. Polisi menutup laporan kasus itu dengan alasan kejadian tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Tapi di kalangan warga, cerita berkembang. Setiap kali ada orang hilang di sekitar Cipaganti, warung itu kembali mengeluarkan embun dari atapnya, seperti sedang merebus sesuatu di dalam. Beberapa paranormal mencoba menelusuri asal energi dingin itu. Salah satunya seorang ustaz dari Cimahi datang pada malam Jumat Kliwon. Ia membawa air doa dan membacakan ayat-ayat suci di depan pintu. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup, lampu jalan padam serentak, dan dari dalam bangunan terdengar suara pecahan kaca. Ketika ustaz itu menatap ke arah jendela, matanya membesar karena ia melihat ribuan wajah terperangkap di dalam dinding es, menatapnya dengan ekspresi kesakitan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mencoba mengusik warung tersebut. Hanya sesekali, orang yang melintas di tengah kabut Bandung mengaku melihat gerobak tua bergulir perlahan di jalan sepi, dengan seorang pria paruh baya mendorongnya. Di dalam gerobak itu, terdapat peti es berembun, dan dari dalamnya keluar aroma manis yang menusuk hidung. Saat seseorang mencoba mendekat, sosok itu berhenti, menatap dengan mata kosong yang membiru, lalu berbisik, dingin bukan dari es, tapi dari mereka yang tak bisa pergi. Setelah itu, gerobak perlahan memudar bersama kabut, meninggalkan genangan air yang terus beruap seperti mendidih di bawah suhu beku. Hingga kini, tak seorang pun tahu apakah tubuh Haji Diding benar-benar mati di dalam peti itu, atau ia hanya menunggu di antara bongkahan es dan darah untuk kembali menawarkan dagangannya di malam-malam berkabut Bandung.